Menurut kamu ini apa kok? Yang aneh kok? Karena ini mengenai penegakan hukum kok ya. Iya, Kan termasuk dalam apa nih? hak dan kewajiban. Nah, kalau yang ini ya, ini materi tentang hak, pengingkaran hak dan pemenuhan kewajiban. Apa itu hak? Coba. Menurut saya sih kalau hak itu adalah hak itu didapatkan sebelum setelahnya kewajiban tuh, baru kewajibannya dulu yang harus dilaksanakan, baru kita akan mendapat hak seperti itu mungkin. Kewajiban sendiri apa? Kewajiban itu ya sesuatu yang harus kita lakukan. Wajib berarti. Wajib. Hasilnya hak berarti. Iya, jadi hak itu bisa diperoleh setelah kita melakukan kewajiban. Oh, berarti kalau gitu hak dan kewajiban kausalitas ya? Saling berhubungan. Oh iya. Tidak bisa dipisahkan. Apakah penjalanan hak atau melakukan hak dengan kewajiban harus sebanding atau balance, seimbang artinya? Apakah harus seimbang atau tidak? Ya, harus. Kenapa? Harus. Kalau tidak seimbang, maka gini, kewajiban kita sudah tidak terpenuhi secara total, maka otomatis hak itu juga haknya itu tidak akan penuh mendapatkannya, jadi gitu. Jadi harus balance, seimbang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelas 12 MIPA 2 SMA Negeri 1 Gending akan membahas materi PKN tentang pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Dengan saya Ahmad Hidayat, absen 2. Saya Inggo Alfian Gimnastiar, absen 17. Saya Nining Arifah, absen 24. Nuri Ika Dewi Wahyuni, absen 26. Sujat Miko Putra, nomor absen 34. Saksikanlah Video ini baik. Dalam bab pertama PKN itu yang menjelaskan mengenai kasus-kasus pelanggaran hak dan kewajiban warga negara. Makna hak dan kewajiban warga negara. Hak asasi manusia itu adalah hak yang melekat pada diri manusia sejak manusia itu dilahirkan di dunia. Terus hak warga negara itu apa? Hak warga negara itu adalah hak yang melekat pada diri manusia sebagai anggota dari keluarga negaraannya. Jadi begitu. Kemudian apa sih yang dimaksud dengan hak dan kewajiban itu? Oke. Kewajiban dulu ya. Kewajiban itu adalah suatu kegiatan atau sesuatu yang wajib kita lakukan untuk mendapatkan hak. Sedangkan hak itu adalah hasil dari setelah kita melakukan suatu kegiatan yang dinamakan dengan kewajiban. Jadi dapat disebutkan bahwa hak dan kewajiban itu memiliki hubungan kausalitas. Kausalitas di sini sebab akibat. Sebabnya itu adalah sebabnya itu adalah kewajiban dan akibatnya adalah hak yang kita peroleh. Misalkan kita bekerja di suatu perusahaannya. Nah, kewajiban kita itu adalah bekerja dan haknya kita mendapatkan gaji. Kemudian apa saja sih hak dan kewajiban warga negara itu? Oke. Hak warga negara diantaranya: 1. Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Yang kedua, hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan. 3. Hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Yang keempat, hak atas kelangsungan hidup. Yang kelima, hak untuk mengembangkan diri dan melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya dan berhak mendapatkan pendidikan, ilmu, budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya demi kesejahteraan hidup manusia. Yang keenam, hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya. Kemudian, hak atas pengakuan jaminan, perlindungan, persamaan di depan hukum. Kemudian, hak untuk mempunyai hak milik pribadi, hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak beragama, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, dan hak untuk tidak diperbudak. Sedangkan kewajiban warga negara
Di antaranya wajib mentaati hukum dan pemerintahan, kemudian wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara, wajib menghormati hak asasi manusia orang lain, wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang, kemudian wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Jadi itulah hak dan kewajiban warga negara yang harus kita ketahui. Kembali lagi bersama saya. Penyebab terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Pelanggaran hak warga negara terjadi ketika warga negara tidak dapat menikmati atau memperoleh haknya sebagaimana yang ditetapkan oleh undang-undang. Pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara diantaranya disebabkan oleh faktor-faktor berikut. A. Sikap egois atau terlalu mementingkan diri sendiri. B. Rendahnya kesadaran berbangsa dan bernegara. C. Sikap tidak toleran. D. Penyalahgunaan kekuasaan. E. Tidak tegasan aparat penegak hukum. F. Penyalahgunaan teknologi. Baik, selanjutnya yaitu mengenai hak dan kewajiban warga negara dalam nilai instrumental sila-sila Pancasila. Adapun beberapa jenis hak dan kewajiban yaitu diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang pertama yaitu mengenai hak atas kewarganegaraan yang diatur pada pasal 26 ayat 1 dan 2. Kemudian yang kedua adalah kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan yang diatur dalam pasal 27 ayat 1, yang dimana dalam pasal ini menyatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum pemerintahan antara hukum dan pemerintahan. Kemudian yang ketiga adalah hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan yang diatur pada pasal 27 ayat 2, yang dimana menyatakan tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Kemudian yaitu hak dan kewajiban bela negara yang diatur dalam pasal 27 ayat 3 yang menyatakan setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Yaitu kemudian kemerdekaan berserikat dan berkumpul yang diatur pada pasal 28. Kemudian kemerdekaan memeluk agama yang diatur dalam pasal 29 ayat 1 yang menyatakan negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian pertahanan dan keamanan negara yaitu dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam bentuk hak dan kewajiban yang dirumuskan pada pasal 30 ayat 1 dan ayat 2. Selanjutnya mengenai hak mendapat pendidikan. Pada pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menetapkan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Kemudian kebudayaan nasional Indonesia yang diatur pada pasal 32 ayat 1. Kemudian perekonomian nasional yang diatur pada pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pasal 33 ini terdiri atas 5 ayat. Yang pertama, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Yang kedua adalah cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Yang ketiga, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara. Yang keempat adalah perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Yang kelima adalah
ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang. Kemudian kesejahteraan sosial yang diatur pada pasal 34 yang terdiri atas 4 ayat, yaitu mengenai fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara. Kemudian kedua, negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat. Yang ketiga adalah negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan pelayanan umum yang layak. Yang keempat adalah ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini yang diatur dalam pasal undang-undang. Itulah beberapa pasal-pasal yang menentukan hak dan kewajiban warga negara dalam nilai instrumental. Nah, di sini saya akan membacakan salah satu kasus yang berhubungan dengan hak dan kewajiban, ialah pembangunan rumah di bantaran sungai. Pembangunan rumah di bantaran sungai ini mengganggu daerah aliran sungai. Dampaknya terjadi ialah penyempitan sungai. Para pemilik rumah senantiasa memiliki rasa hak atas tempat tinggalnya, tetapi pemerintah berusaha menertibkan daerah tersebut, tetapi dihalangi oleh warga setempat. Warga setempat menolak dipindahkan tempat tinggalnya dengan berbagai alasan. Akan tetapi, pemerintah memaksa warga pindah dari daerah aliran sungai. Nah, di sini saya akan menganalisis kasusnya. Di sini sudah memenuhi hak. Jadi setiap warga negara kan berhak mendapatkan penghidupan yang layak dan kesejahteraan sosial. Dengan dibangunnya rumah itu termasuk penghidupan yang layak bagi setiap warga negaranya. Tapi warga negara juga mengingkari kewajibannya dengan melanggar peraturan pemerintah. Di sini tanahnya itu tanah milik pemerintah dan akan dilakukan pembangunan. Nah, seharusnya warga itu menaati peraturan pemerintahnya, menaati peraturan pemerintah, karena kita sebagai warga negara harus tunduk dan patuh terhadap peraturan pemerintah. Nah, dari pembahasan tentang kasus-kasus yang sudah dijelaskan oleh teman-teman saya, nah di sini saya akan memberikan solusinya. Tadi mengenai kasus yang tadi, jika diteruskan tentang penggusuran bangunan-bangunan yang ada di bantaran sungai itu ya akan menimbulkan banyak masalah di berbagai bidang. Yang contohnya ya di bidang kesehatan, sama yang kedua di bidang tatanan lalu lintas. Yang pertama, jika di kesehatan itu ya dapat menimbulkan banyak penyakit seperti demam berdarah. Nah, terus yang kedua di bidang tatanan lalu lintas dapat mengganggu arah lalu lintas atau kepadatan ketika orang-orang lewat itu dapat mengganggu. Nah, kan sudah dari situ pemerintah itu sudah mengetahui untuk menggusur itu punya niatan ingin menyelamatkan rakyat-rakyatnya agar rakyatnya itu dapat selamat dari bahaya-bahaya tersebut. Nah, solusinya itu pemerintah yang pertama, alangkah baiknya pemerintah itu ya walaupun menggusur memberikan ganti berupa rumah rusun atau sejenis rumah rusun tersebut. Nah, yang kedua, alangkah baiknya pemerintah juga memberikan bantuan berupa materi seperti uang, makanan, atau keperluan obat-obatan yang lainnya. Nah, di samping itu masyarakat itu ya solusinya itu ya jangan hanya mengandalkan pemerintah, harus berusaha sendiri juga agar haknya itu benar-benar terpenuhi dan kewajibannya juga terpenuhi. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.